Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tamsil yang berjudul Kisah Ayas yang Cerdas. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Ayas adalah seorang miskin yang jujur dan pintar. Ia bekerja sebagai pencari rumput untuk hewan-hewan ternak. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang baik budi bahasanya, sopan santun, amanah, tawadu, dan penyabar. Karena itulah raja pun tertarik dengannya dan mempekerjakan Ayas sebagai tukang kebun kerajaan. Kejujuran dan kecerdasan Ayas telah cukup membuat prestasi kerjanya di kerajaan itu mendapat acungan jempol dari raja, sehingga raja bertambah sayang dan suka kepadanya. Tentunya hal ini membuat iri para pembantu dan menteri-menteri kerajaan. Raja ingin menguji kejujuran Ayas. Suatu hari, raja mengumpulkan seluruh pembantunya, menteri-menteri, dan petinggi kerajaan yang lainnya. Raja berkata kepada semua yang hadir, "Apakah kalian selalu siap mendengar dan menjalankan titahku?" Serempak semua yang hadir menjawab, "Siap, Baginda." "Terima kasih," sahut raja. Raja mengambil permata kerajaan dan berkata, "Sekarang saya perintahkan untuk memecahkan permata kerajaan ini." Mula-mula para menteri yang disuruhnya, tetapi mereka menolak sambil mengatakan, "Terlalu sayang kalau permata kerajaan yang berharga dan keramat itu harus dipecahkan." Kemudian raja menyuruh Ayas untuk memecahkan permata itu. Tanpa pikir panjang, Ayas pun menghancurkan permata itu dengan kampak. Kontan hadirin terkejut dan memaki-maki Ayas sebagai seorang yang tak tahu diri, bodoh, dan segudang umpatan lainnya dialamatkan kepada Ayas. Raja hanya diam. Kemudian raja bertanya kepada Ayas, "Mengapa kamu menghancurkan permata itu?" Ayas menjawab, "Ampun Paduka, saya hanya mentaati perintah Paduka yang mulia untuk menghancurkan permata itu. Bagi saya, permata itu tidak ada harganya jika dibandingkan dengan perintah Paduka yang mulia." Maka raja pun tersenyum bahagia. Setelah peristiwa itu, raja semakin sayang pada Ayas, dan hal ini membuat iri hati dan kebencian menteri-menteri kerajaan kepada Ayas semakin kuat. Raja pun kembali ingin menguji kejujuran dan kepintaran Ayas. Maka dikumpulkannya kembali seluruh penghuni kerajaan. Kemudian raja berkata, "Nah sekarang, setiap yang berharga di dekat kalian, boleh kalian pegang dan kalian miliki." Suasana pun menjadi hiruk-pikuk. Para menteri ada yang berdiri dekat dengan perhiasan kerajaan dan memegangnya. Ada yang memegang emas permata dan lain-lain. Tetapi Ayas hanya diam saja. Raja heran dan bertanya kepada Ayas, "Mengapa kamu tidak mengambil
barang berharga kerajaan yang terdekat denganmu? Ayas hanya menjawab dengan pertanyaan. Saya hanya ingin memastikan perintah raja. Benarkah raja menyuruh memegang barang berharga terdekat dan setelah itu barang tadi menjadi milik saya? Raja menjawab, benar. Maka tiba-tiba Ayas memeluk tubuh raja. Semua yang hadir kembali dibuat kaget dengan kelakuan Ayas. Setelah raja meredakan suasana, ia meminta penjelasan Ayas. Ayas pun menjelaskan mengapa ia memeluk raja. Karena raja adalah barang paling berharga di kerajaan itu. Barang siapa memiliki raja, berarti otomatis memiliki seluruh kerajaan berikut harta dan kekuasaannya. Kemudian Ayas melanjutkan, begitulah jika seorang manusia memegang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maharaja dari sekalian raja akan beserta kita setiap saat. Secara otomatis pertolongan dan bantuannya senantiasa bersama kita. Setiap doa dan permohonan kita akan dikabulkan olehnya. Dan kalau ini sudah wujud, maka seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunduk dan berkhidmat melayani kita. Demikian penjelasan Ayas. Nah sahabat, demikianlah kisah sebuah tamsil dengan judul Ayas yang cerdas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari tamsil tersebut di atas. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.